lagi dengan saya, Catherine Elizabeth, yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Sekarang di sini telah hadir bersama kita Bapak Rudi. Selamat pagi Pak Rudi. Lalu juga kita sudah terhubung online dengan Bapak Ayub dan Bu Vega. Selamat pagi Pak Ayub dan Bu Vega. Ibu Catherine. Selamat pagi Bu Catherine. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu Vega? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah hari ini baik, sehat. Dengan Pak Ayub juga? Ya, sama Bu, alhamdulillah semua sehat-sehat. Oke, baik. Memang sekarang yang paling penting sehat ya, Bu Vega sama Pak Ayub. Ya, betul sekali. Oke, untuk Bu Vega, apakah pada hari ini akan share sesuatu dengan kita? Perkenalkan dulu, saya Vega Violeta ya, biasa hari-hari kami melayani para tenan industri di kawasan industri Jawa BK. Mungkin beberapa Bapak Ibu sudah mengenal, dan bagi belum yang mengenal ya, mudah-mudahan besok kita bisa lebih akrab, lebih kenal lagi, sehingga bisa saling membantu gitu. Bu Catherine, ya saya coba pagi ini saya coba mau menyampaikan sedikit sebetulnya terkait layanan-layanan yang premium sebetulnya yang kita bisa tawarkan kepada para tenan industri, baik yang sudah menjadi tenan ataupun memang yang future, yang mudah-mudahan besok jadi klien kita, jadi tenan kita juga gitu. Iya Bu, saya sangat tertarik dengan what kind of service ataupun produk yang bisa ditawarkan dari Ibu sendiri, gitu, dari pihak Ibu sendiri. Sebenarnya kami itu adalah supporting dari tim Parudi dari marketing Bu, bahwa kita menyiapkan ini untuk membantu calon investor, bahkan investor yang sudah ada di kita itu, untuk memudahkan segalanya. Jadi layanan kita buat memudahkan, tinggal investor itu datang ke sini, kita urusin semuanya, perizinan ya, baik di government pusat atau yang di government daerah gitu Bu. Jadi nama layanannya sebetulnya ada JIFAS, Jababeka Focus to Accelerate Service Tenant. Jadi itu kita betul-betul bagaimana cara membantu para customer atau para tenant kita yang ada di sini, di industri ini, memudahkan segalanya gitu. Bahkan calon customer yang misalnya di overseas, mulai dari negara manapun datang ke sini, kita akan bantu gitu. Apa yang membuat beda dengan service-service lain yang ditawarkan oleh pihak-pihak lain? Jadi kalau di Kota Jababeka ya Bu, saya ngomongnya Kota Jababeka ya Pak Rudi ya. Kota Jababeka itu layanannya kan nggak hanya terkait dengan industrial, tapi juga ada residensial dan komersial. Jadi layanan yang kita di JIFAS ini semua mencakup Bu. Bedanya, kelebihan kita itu pertama experience kita. Di industri kita experience-nya juga sudah ya luar biasa gitu. Lalu SDM yang kita miliki. Selanjutnya adalah fasilitas-fasilitas yang kita bisa berikan ke customer gitu. Ya misalnya layanan-layanan untuk dokumen itu ya kita tidak semuanya dikerjakan oleh pihak yang lain, tetapi kita karena punya sumber daya manusia yang kita miliki sendiri, kita mengerjakannya in-house gitu. Fasilitas-fasilitas laboratorium juga kita punya in-house sendiri gitu Bu. Gitu. Jadi akurasi dan kecepatan serta kecepatan, akurasi, lalu traceability, kepercayaannya lebih tinggi gitu. Specialty dan trust yang dibangun itu membuat pencapaian Ibu sangat luar biasa Bu sampai sekarang Ibu ya. Ya, kalau yang menilai sebetulnya bukan di kami ya Bu ya, harus yang menilai itu di customer sendiri. Kita kan bentuknya pelayanan gitu, tidak bisa bilang mengklaim, oh kita udah luar biasa, nggak bisa begitu. Yang menilai adalah customer, klien kita gitu. Pada intinya layanan-layanan kita berikan itu adalah mensupport semua layanan
aktivitas produksi, aktivitas investasi yang ada di kawasan industri Jababeka itu sendiri gitu Bu. Jadi fokusnya bukan kepada kami, tapi fokusnya adalah melayani tenan-tenan kita, sehingga mereka tidak dipusingkan atau tidak hanya tenan-tenan kita itu industri hanya fokus untuk kegiatan industri saja. Selebihnya biarkan kami yang membantu begitu. Dari pihak Pak Rudi mungkin industri bagaimana? Ya, kalau tadi menyambung keterangan dari Bu Vega ya. Ini terkesan kolaborasi yang sangat menarik Pak. Iya, karena kita yang seperti Bu Vega sampaikan, kita kan sudah membuat di sebuah kota. Kota itu jadi artinya kan lengkap antara industri, perumahan, komersial. Nah, di dalam simbiosis ini pasti perlu infrastruktur. Pasti perlu services untuk mensupport kegiatan di industri, di perumahan maupun di komersial. Jadi memang ini harus bersinergi, ya Catherine. Yes. Ya, mungkin kan kita juga lagi memberikan keterangan kepada customer kita ya. Jadi ini pentingnya ada perlu namanya one stop service yang seperti JIVAS. Nanti mungkin juga Pak Ayub bisa menjelaskan bagaimana kehandalan dari infrastruktur kita di sisi telekomunikasi. Karena sebuah kawasan industri, sebuah kawasan perumahan maupun kawasan komersial tanpa infrastruktur yang handal, tanpa services yang prima, itu akan ditinggal. Apalagi sekarang zamannya sudah digital, ya kan? Nah, kalau misalnya nanti kita bisa mencapai semua itu bersinergi dan kompak, yang dipuaskan yang happy ya customer, ya kan? Nah, ini makanya kami mengadakan webinar seperti hari ini agar supaya semua customer baik yang di kawasan industri maupun di perumahan maupun yang di komersial mendapatkan keterangan yang utuh gitu loh, seperti yang disampaikan oleh Bu Vega. Jadi at the end-nya yang puas tuh customer. Jadi nanti mungkin dari Pak Ayub akan lebih jelaskan bagaimana kita Kota Jababeka ini mengarah ke namanya Smart City, ya kan? Nah, Smart City apalagi bicara mengenai infrastruktur sama pelayanan ke customer itu harus prima. Makanya kita sebutkan hari ini judulnya sebenarnya Kija Premium Services. Tapi ya ujungnya kota lah kalau di Jababeka. Yes. Ya jadi gitu kira-kira. Ya Catherine. Dari yang saya dengar tadi Bapak bilang smart city, digital, berarti itu yang membuat premium services gitu. What kind of services yang bisa membedakan dengan yang lain? Digital apa yang Bapak tawarkan kepada nanti customer-customer nanti? Membuat sebuah kawasan industri itu mungkin mudah. Tapi membuat kawasan industri seperti Jababeka, kita bisa klaim bahwa kita tuh nomor satu untuk infrastruktur, pelayanan dan lain-lain. Kenapa? Karena dengan pengalaman kita selama 30 tahun ini yang membuat kita beda dengan kawasan industri lain, ya kan? Saya bilang tadi, mungkin mudah membuat kawasan industri, tapi mendevelop selama 30 tahun lebih ya, dengan integritas seperti saat ini sama seperti Jababeka itu tidak mudah. Nah itu, jadi yang menarik adalah Jababeka itu tetap komit sampai hari ini kita timnya semua kompak untuk memberikan servis terbaik kepada pelanggan. Nah, dengan adanya pandemik ini pasti digitalization itu dipercepat 6-10 tahun di depan, ya kan? Maka nanti dari timnya Pak Ayub ini akan memberikan penjelasan yang lebih detail. Apa sih yang membedakan Jababeka? Ya, di jaringan telekomunikasinya. Okay. Mungkin Pak Ayub bisa lebih dijelaskan lagi lebih dalam digitalisasi apa yang sebenarnya ingin dicapai untuk industri di Jababeka ini?
kami juga sebenarnya tidak hanya Jababeka, kami juga sudah membantu teman-teman di Kendal juga dan teman-teman Tani Nusul untuk supply fiber optiknya. Jadi sebenarnya kami mempunyai 3 area yang kami tangani sekarang, yaitu di Jababeka sekarang, Kendal maupun Tani Nusul. Oke, kami sekarang mencoba membantu khususnya Parudi secara teman-teman di Tiga adalah kami mencoba menciptakan smart infrastruktur untuk baterai di Jababeka. Jadi pertama tadi kita membuat deponya dulu untuk infrastruktur pipanya, fiber optiknya. Kedua, kami juga sekarang telah merambah CCTV untuk kawasan. Jadi dengan CCTV kita beberapa titik area itu memberikan kesan bahwa Jababeka ini aman. Tadi Ibu lihat di video ada monitoring kita punya security, jadi itu sudah ada lebih 100 titik CCTV dan mungkin akan bertambah ke depannya. Sehingga monitoringnya mungkin secara jumlah orang mungkin nggak banyak, karena kita lahan-lahan luar Parudi ada 5.400 hektar. Kalau hanya mengandalkan personel mungkin, tapi kalau kita bisa support CCTV semua area, kesannya bahwa semua area tidak akan terpantau seperti itu. Yang kedua, sekarang kami juga ngarah ke Wi-Fi. Jadi Wi-Fi beberapa hotspot, mungkin lokasi-lokasi komersial yang teman-teman resolve, kami pun sudah mulai support juga, sehingga tadi orang akan nyaman ada di Jababeka, tidak hanya mengenalkan kuota mereka punya paket data, mereka juga bisa di mana bisa browsing. Jadi mungkin beberapa area komersial Jababeka mungkin di respon, ambil mungkin ngopi-ngopi atau sambil diskusi, itu bisa mereka menggunakan akses free Wi-Fi. Nah, sekarang kami lagi merambah juga membantu teman-teman di industri maupun di komersial adalah kami membantu untuk membuat smart yang lainnya, Bu Catherine. Misalkan sekarang kita merambah smart lighting, di mana nanti lampu PJU bisa kita monitor, kita kontrol. Nah, ini sebenarnya adalah kami mencoba memberikan service terbaik lah buat para tenan, memberikan suatu memberikan mereka pilihan ke internet. Kalau Ibu lihat di tempat yang lain, mungkin internet seolah-olah tidak banyak pilihan. Di kami mempunyai 12 provider yang bisa setiap saat enak berganti-ganti layanan. Misalkan dari si A mau pindah si B itu gampang, Bu. Nah, kalau yang lain kan mungkin area yang lain, industri yang lain mungkin cuma 1 provider, 2 provider. So, kalau mau ganti pun lama, harus tarik deponya sekian bulan. Nah, kalau kita sebenarnya kalau memang sudah berlangganan Axitel, mau ganti fiber optik, mau ganti layanan provider itu sangat gampang. Itu Pak Catherine sementara. Oke, baik Pak. Ya, jadi gini ya, Pak Ayub, seperti yang kita sekarang pakai, kita lagi syuting di Hotel Swiss Bell. Nah, ini Wi-Fi-nya handal Pak Ayub, Bu Vega. Jadi ini menunjukkan bahwa kita tuh sekarang sudah langsung menunjukkan ke pelanggan semua kehandalan dari jaringan fiber optik seperti yang Pak Ayub sampaikan tadi. Betul. Nah, ini real fact ya. Kita jadi apa yang Pak Ayub sampaikan tadi itu benar-benar sudah kita nikmati. Ya, kenapa saya juga ini Pak Ayub ke Bu Vega, kenapa kita pindah lokasi syutingnya ke Hotel Swiss Bell? Kita mau buktikan gitu loh bahwa jaringan fiber optik itu bukan cuma hanya di kantor kami saja yang kuat. Salah satu juga fondasi awal untuk membangun industri lebih bagus adalah internet yang bagus begitu ya Pak. Internet of Things yang salah satu fondasi untuk mendukungnya digitalisasi di era sekarang. Benar begitu Pak Ayub? Tapi sudah terpokok. Jadi kalau kita di rumah tuh mungkin kayak nasi ya Bu ya. Sekarang tuh kayak kalau nggak ada kuota itu kayak mati tuh ya Bu, seperti itu. Sama kan? Iya betul. Jadi kalau misalkan tiba-tiba lelet internetnya, udah seolah-olah komunikasi dengan pihak luar itu akan terputus. Ini yang kami memberikan suatu garansi lah. Artinya secara layanan pun, walaupun tadi kita bilang ada 12 provider, tetapi secara troubleshoot-nya ada di kami. Jadi kami menjamin SLA-nya itu 99% itu kami langsung tangani. Artinya kecil kemungkinan adanya terjadi putus fiber optik maupun putus jaringan, karena semua ada di kami itu kontrolnya. Itu yang tadi kita bilang membedakan kami dengan kawasan lain, karena kami sendirilah yang menangani fiber optik dan kami sendiri yang memastikan bahwa teman-teman customer Parudi itu semua akan terlayani oleh fiber optik. Itu Bu Catherine. Bukan hanya. Ini mungkin boleh sharing dari presentasi dari Bu Vega sama Pak Ayub. Boleh. Kebetulan karena saya juga di tenant relation Pak Rudi, jadi
mengerti sekali keluhan-keluhan tenan-tenan kita ya di awal-awal sebelum kita ada ICTEL ini Pak Rudi. Kalau hujan, musim hujan biasanya waduh susah terganggu tuh. Udah, wah Bu, mati nih telepon kita internet kita keganggu, nggak ada sinyal dan yang lain-lain. Tapi dengan adanya kita gelar fiber optik melalui ICTEL ini, jadi handal lah, cukup handal. Mau hujan, mau apa, kita masih tetap on gitu. Dan satu lagi, ini keuntungan sendiri buat para investor di Jababeka, Pak Rudi, sehingga mereka bisa memilih mana-mana, maksudnya memilih sesuai dengan kebutuhannya, baik cost-nya ataupun kebutuhannya gitu. Jadi ada, kalau tidak salah 12 provider ya Pak Ayub ya? 12. Ya. Jadi 12. Jadi kalau misalnya nggak happy sama provider yang lain, bisa diganti provider. Dan ini juga bagus, sehingga para provider ini bersaing, memberikan kualitas, jasa, dan harga yang terbaik buat customer kita di sini, Pak Rudi. Gitu. Ya. Mungkin Bu Vega boleh mau share mengenai Jifas, nanti mungkin bisa di-share. Saya coba akan sampaikan juga Pak Rudi terkait dengan layanan-layanan di one stop service-nya kita di Jifas. Ya, selain tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa para investor datang ke sini silahkan membawa suitcase aja, yang lainnya kita akan urus. Ya, jadi layanan pertama biasanya Pak Rudi untuk investor yang akan datang ke kita itu membutuhkan izin lingkungan, terus IMB itu biasanya ya Pak Rudi ya saat akan set up. Izin lingkungan sekarang berubah menjadi RKL RPL. Ya, itu kita dari awal sudah bisa berikan layanan-layanan itu gitu. Jadi gampang sekali untuk kita berikan layanan. Pertama ya karena sekarang dalam kondisi Covid ini semuanya digital. Tinggal silahkan Anda melakukan menelpon kami atau WhatsApp atau ke web kita, lalu kita berikan konsultasi. Dari konsultasi itu kita berikan penawaran, terus pengumpulan data. Setelah itu biarkan kita yang bekerja Pak Rudi. Gitu. Ya. Jadi layanan-layanan pertama tadi ada layanan izin lingkungan Pak Rudi di awal, lalu juga ada layanan untuk pendirian bangunan, IMB juga kita bisa layani. Itu pun kalau di kawasan industri kan sebetulnya IMB itu kita bisa berikan saat mereka mendaftar, mereka sudah bisa konstruksi. Itu kelebihannya Pak ya. Ya kan? Ya, itu juga kelebihan. Kalau di tempat lain mungkin harus ada IMB dulu baru bisa konstruksi. Tapi di kita silahkan Bapak Ibu datang ke tempat kita untuk konsultasi, memberikan gambar, kita sama-sama gitu. Lalu IMB-nya kita bisa proses. Selain IMB kita juga memberikan izin-izin yang lain. Nah, ini yang lagi banyak ini sebetulnya sekarang adalah sertifikat laik fungsi Pak Rudi, SLF. SLF ini kan baru mulai itu di sekitar tahun 2018-an ya Pak. Walaupun sebetulnya ya udah lama, dari tahun 2005 juga sudah harus ada SLF gitu. Cuman booming itu di awal-awal 2018, 2019 gitu. Nah, ini bagi perusahaan-perusahaan yang sudah berproduksi lama gitu. Saat ini kan di OSS menyertakan harus ada sertifikat laik fungsi. Nah, ini juga kita bisa bantu Pak Rudi. Jadi silakan Bapak Ibu yang memang membutuhkan itu tinggal menghubungi kami di Jifas, itu kita akan bisa layani. Kita konsultasi dulu aja. Kebutuhannya seperti apa, nanti kita datang ke sana melihat kondisi bangunannya seperti apa, baru nanti kita ada penawarannya Pak Rudi. Dijamin itu kita bisa bantu lebih cepat lah gitu. Jadi tinggal Bapak Ibu hubungi aja ke Jifas. Tim-tim kami di sales itu ready untuk kapan saja Bapak Ibu bisa butuh kami gitu. Kita akan bantu. Untuk selanjutnya tadi yang kalau sekarang ini Pak Rudi, Bu Catherine, di Jababeka 1 ini hampir sebagian besar itu sudah harus melakukan renewal perizinan untuk HGU-nya, Pak. Gitu. Jadi kan kita nih kawasannya seperti tadi Pak Rudi sampaikan bahwa kita udah berapa 32 tahun ya Pak ya. Iya. Ya kan. Jadi ada beberapa kawasan perusahaan-perusahaan di kawasan industri 1 Jababeka 1 itu sudah harus segera melakukan perpanjangan dari hak guna bangunannya.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau memang coba dilihat lagi di HGU Ibu Bapak Ibu, apakah sudah mendekati masa expired? Karena expirednya kalau nggak salah 2 tahun ya Pak Ayub ya, harus segera diurus ya. Ya, Gitu ya. minimal. Minimal. Ya, jadi kalau lebih dari situ itu akan panjang tuh. Kalau boleh, kalau tidak salah kemarin ada beberapa sanksi kalau tidak diperpanjang di awal di batas waktu itu gitu. Nanti ada sanksi-sanksi mungkin akan lebih sulit. Sebaiknya dilihat kita sama-sama apakah expirednya sudah habis yang dimiliki HGU Bapak Ibu. Silakan menghubungi ke Jifas, nanti kita akan bantu. Gitu mungkin Pak Rudi. Oke, Kalau makasih. ditanya harganya pasti sangat ekonomis. Karena tujuan kita services kan bukan untuk memberatkan, tetapi untuk Iya. membantu. Itu bagian dari layanannya pasca jual, pasca Halo? beli ya Pak. gitu, gitu Plus, Pak. ya. Itu mungkin Pak Ya, Rudi. oke. Eh, Oke, baik Ibu. Mungkin dengan services yang sangat bagus dan juga dengan didukung dengan Internet of Things yang dari ICTL seperti itu ya Pak Rudi ya. Itu sangatlah luar biasa dengan kolaborasi yang sangat luar biasa begitu ya Kak. Ini mencirikan sekali bahwa persiapan 32 tahun itu tidak terhitung sama sekali dengan perjuangan yang sangat luar biasa, kolaborasi yang sangat bagus gitu. Untuk planning ke depannya, apakah ada planning yang sangat besar yang akan disiapkan mungkin dari industri sendiri Ya. atau dari Bu? Jadi ini kan kebetulan udah join Pak Ayub juga sama Bu Vega yang sangat banyak sekali mensupport kami ya di tim industri. Jadi kalau kita bicara mengenai digitalization, kami dari tim industri JBK itu sedang mempersiapkan new cluster yang namanya saya lagi siapkan, mungkin udah pernah sounding juga, namanya kawasan industri halal, kawasan industri biotek, kawasan industri high tech. Nah ini memerlukan semua supporting dari timnya Pak Ayub, ICTEL untuk telekomunikasi fiber optik, dan tim Bu Vega. Karena begitu kita launching ini, pasti banyak investor asing yang akan datang untuk invest ya. Jadi ini yang kita sekarang ini bukan di Jabek saja, tapi seluruh dunia kan sekarang lagi berlomba-lomba yang namanya customer satisfaction. Jadi services yang benar-benar prima. Seperti disampaikan oleh Bu Vega kan semua sudah digital. Jadi pelaporan, pengurusan surat itu semuanya sudah online. Nah, kalau online tanpa infrastruktur yang bagus, fiber optik, nggak bakal jalan juga. Jadi itu yang kami ini dari tim industri, timnya Pak Ayub dan Bu Vega itu sekarang memang lagi berkolaborasi sangat intens supaya yang pertama kita semua sudah sepakat membuat customer existing itu puas, ya kan? Customer Dengan satisfaction is number one. ya, Yes. jadi itulah kuncinya sebenarnya. Kalau existing customer puas, pasti mereka akan berpromosi juga ke yang lain-lain. Nah, yang kedua pasti kita akan lagi promosi ke investor lain di luar existing tenant. Nah, itu maka nanti mungkin ada sharing lagi dari Bu Vega sama Pak Ayub untuk presentasi atau apa ya. Silakan Bu, Pak Ayub atau Pak Vega. Oke, terima kasih Pak Rudi, Bu Catherine. Sedikit Bapak-Bapak Ibu semua, jadi kami ingin menyampaikan ICTEL. Mungkin saya akan singkat saja. Hari ini kami akan menyampaikan supaya lebih memahami apa terkait dengan ICTEL, karena mungkin bagi kami sebenarnya ICTEL tidak hanya mensupport Pak Rudi sebagai sales industry, tapi kami juga sebenarnya bisa membantu para tenan-tenan Jababeka Pak Rudi untuk bagaimana mereka men-set up, mereka punya apa namanya secara dalam kawasan tanaman. Oke, lanjut. Oke, nah ICTEL kami bentuk tahun 2015 penanganan Jababeka infrastruktur Jababeka Kendal Cikarang, kawasan Jababeka Cikarang, kawasan industri Kendal di Kendal Jawa Tengah, dan kami juga menangani kawasan ekonomi khusus Nusron. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin Bu Catherine, Pak Rudi, mungkin Bapak Ibu semua lihat bahwa ini adalah gambaran fiber kami di Jababeka. Jadi hampir semua lini lahan di Jababeka telah kami support dengan fiber optik, sehingga dimanapun Bapak mungkin entah itu mau pindah atau mau nambah ya Pak Rudi ya, mau nambah lahan, nggak usah khawatir,
terkait dengan fiber optik, kami bisa mensupport dimanapun Bapak Ibu berada. Jadi kami telah lengkapi di fiber optik Jababeka ada 98 core, 18 core, terakhir 288 core. Kami benar-benar telah siap untuk mensupport kebutuhan industri di Jababeka seperti itu. Oke, lanjut. Silakan lanjut. Next ya. Bentar Pak. Next. Bisa? Ya, bentar. Nah, oke. Nah, Sebelumnya. juga beberapa Pak Rudi yang sebenarnya next. Nah, kemarin beberapa waktu kita gagal Pak minggu yang lalu, udah ada yang nyapir ke saya Pak Rudi. Pak Ayub, pilihannya apa aja nih di Jababeka? Nah ini, jadi Bapak Ibu semua sebenarnya akan ICTEL Jababeka, ICTEL fiber optik ini. Bapak Ibu punya 12 pilihan sebenarnya. Jadi mungkin yang pertama ada Telkom, kedua ada Letsata, ada Indosat, Icon Flash, Ringnet, dan lain-lain. Nah ini sebenarnya tadi Bu Pega sampaikan di awal, semua mempunyai program beda-beda Pak Rudi. Semua mempunyai program-program beda-beda. Nah ini sebenarnya tergantung kebutuhan partai. Nah, ada yang mungkin happy dengan si A, mau pindah si B, pindah si C. Dengan ICTEL itu sangat mudah Pak. Jadi kita tinggal berlangganan yang baru oleh para tenan, kami langsung dihubungin, kami tinggal men-switch Pak, memindahkan dari A si B, sangat gampang. Nah ini mungkin berbeda dengan tempat yang lain, karena kalau lain itu, kalau mau pindah provider, nunggu dulu, harus narik dulu jaringan baru, ya Pak. Mereka juga menunggu waktu dulu kapan akan aktivasinya. Nah kalau enggak, kita benar-benar bisa langsung switching dari si A ke si B, sehingga tenan benar-benar bisa memilih nih. Oh sekarang mungkin kebutuhannya adalah speednya yang tinggi. Nah mungkin bisa dicoba. Oh ternyata setelah pakai si A ternyata lambat, pindah si B, silahkan. Ini benar-benar kita memberikan banyak pilihan lah ya Jababeka, ada 12 provider. Silahkan Bapak dan Ibu memilih sesuai dengan kondisi masing-masing, kebutuhan masing-masing. Kami akan bantu mana yang sebenarnya bisa benar-benar bisa secara instan atau secara cepat kami akan men-switching dari A ke B sepanjang memang Bapak dan Ibu telah menggunakan fiber optik ICTEL. Gitu ya. Nah, tapi kalau yang belum, tetap kami akan layanin. Tapi memang masih membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 minggu karena kami harus menarik jalur baru untuk sampai ke perusahaan Bapak. Jadi sekarang memang Jababeka dari 1.800, sekarang baru sekitar 700 customer tenan yang menggunakan ICTEL. Dan mungkin yang lainnya secara bertahap kami akan berharap mungkin 2-3 tahun lagi 1.800 Jababeka semua tenan telah menggunakan fiber optik di punya ICTEL. Oke lanjut. Oke, ini saya sampaikan adalah smart infrastruktur. Jadi ini sebenarnya kami bangun di Jababeka. Ada fiber optik, yang nomor 1 adalah kami bangun infrastruktur fiber optik dulu. Kedua adalah free wifi. Yang ketiga adalah smart surveillance systemnya, ada CCTV-nya. Kami bangun ada 100 titik lebih. Yang keempat adalah smart water meter. Yang kelima adalah smart lighting. Nah, Bapak dan Ibu, para pemilik perusahaan maupun PIC di perusahaan, sebenarnya infrastruktur ini bisa kita duplikat atau bisa kita jalankan yang skala lebih kecil Pak. Adalah Bapak Ibu punya area misalkan Jababeka misalkan tenan si A punya areanya luas nih. Bapak dan Ibu misalkan butuh di dalamnya itu, oh saya punya lampu videonya ternyata banyak banget nih, ada 20 lampu misalkan. Bisa nggak ICTEL bantu untuk menjadikan smartnya? Bisa. Oh, karena lahannya luas misalkan industri ini butuh CCTV-nya untuk monitoring. Bisa nggak ICTEL bersama? Bisa. Nah, ini infrastruktur kami bangun secara Jababeka TBK, tapi kami juga bisa membantu untuk secara tenan. Nah, inilah. Sekarang kita udah mengarah ke digital transformation. Jadi semua betul digital baru dia, Pak Buketren. Jadi semua industri 4.0. Nah, ini kita bantu. Jadi sebenarnya kalau orang paham terkait digital, sebenarnya digital ini bisa membantu untuk reduce cost. Nah, jadi kalau sekarang kan orang konsennya anggapannya digital itu nambah cost. Enggak, sebenarnya digital itu bisa mana reduce cost, tergantung bagaimana kita cara menyikapinya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini yang kami juga bangun, tadi mungkin sudah ada videonya di Smart. Ini sebenarnya juga membantu Bu Vega secara tenant relation, di mana dengan konsepnya dia seperti ini, harapannya pelaporan atau terkait informasi mungkin dari Pak Rudi ada kebutuhan tenan atau ada mungkin masukan atau ada kebutuhan yang lain, itu bisa segera kita tangani. Nah, dengan dia smart, komunikasi dua arah antara pengolah dengan tenan maupun dengan pihak ketiga itu sangat bisa terjebak seperti itu. Oke, lanjut.
Oke, ini adalah fiturnya. Jadi benar-benar komunikasinya dua arah. Jadi tenan atau pihak luar yang bisa ada informasi ke pengelola kawasan itu kami membantu untuk men-setup dan meyakinkan secara ICTEL dengan keperimaan kita punya infrastruktur itu semua berjalan dengan baik. Jadi Bu Vega, komunikasi Bu Vega, Technical Relation maupun dengan konsumen maupun dengan Pak Rudi, itu harapan kita dengan infrastruktur yang sangat prima itu semua bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Oke, lanjut. Oke, ini adalah dokumentasinya. Jadi kita bisa secara ICTEL kami memberikan laporan ke manajemen sebagai pengguna pemilik aplikasinya, sehingga kami bisa membantu men-setup, melihat bagaimana tren-tren terhadap pelaporan entah itu per triwulan maupun per semester. Oke, lanjut. Oke, nah ini selain mungkin tadi di awal kita bicara ICTEL adalah infrastruktur. Sebenarnya kami tidak hanya infrastruktur, sekarang kami adalah arah ke IoT. Nah, ini kami punya namanya Visita. Ini membantu kami internal, untuk kami juga bisa membantu partenan, Bapak Ibu semua. Ini fungsinya adalah untuk menggantikan atau memfungsikan resepsionis. Jadi kita nggak perlu resepsionis, hanya perlu Visita, atau ini juga bisa sebagai booking room meeting. Jadi kalau room meeting, misalkan nanti di Swissbell ada 10 room meeting, nah cukup dengan Visita, bisa room meeting A itu dipakai oleh siapa, room meeting B pakai siapa, scheduling sangat-sangat bagus sehingga secara penggunaan itu bisa lebih tertata. Nah, sekarang kan kita arahnya pandemi ya, jadi tidak boleh ada namanya paper ya Pak. Nanti dengan aplikasi-aplikasi yang kami miliki sebenarnya mereduce adanya perbedaan tangan secara paper. Oke, lanjut. Oke, nah ini juga kami ICTEL juga mudah merambah ke membantu Smart City-nya Jababeka. Kami punya namanya GIS. Ini adalah untuk database. Kami punya infrastruktur membantu teman-teman yang lain, sehingga infrastruktur di Jababeka itu semuanya bisa terdokumentasi dalam satu data spasial. Nah, ini juga sebenarnya bisa kami bantu para tenan. Misalkan tenan A, saya butuh bagaimana supaya terdokumentasi di lahannya tenan A, kami bisa bantu. Jadi ini sebenarnya premium service yang kami tawarkan tidak hanya untuk secara Jababeka keluar, tapi kami juga bisa bantu para tenan yang memang memiliki semangat Pak Rudi, memiliki semangat untuk arah IoT nih. Ayo nih, daripada IoT-nya mungkin yang lain Pak Rudi ya, mungkin ngerasa saya kalau IoT yang lain kayaknya ngerasanya dipimpong deh atau ngerasanya diambang-ambang. Nah, kita bantu deh. Kita bantu untuk bagaimana diskusi untuk menyajikan satu perusahaan ke arah industri 4.0. Gitu Pak Rudi. Oke, lanjut. Oke, nah ini kami juga sekarang udah merambah ke namanya IoT end-to-end. Jadi kami mencoba sekarang kami lagi tahap membuat meter air menjadi smart meter. PJU juga menjadi smart PJU. Dan kami sekarang lagi bangun di udara Jababeka ini suatu komunikasi yang namanya LoRaWAN. Sehingga nanti harapannya semua sensor itu bisa kita jembatani dengan LoRaWAN, sehingga teman-teman atau industri-industri itu yang pengen mengotomatisasikan mesinnya itu bisa menggunakan kita punya gateway atau punya LoRaWAN, sehingga tidak lagi mengarah ke MBIT gitu ya. Jadi kan semua akan ada sensor panas, ada sensor gerak, ada sensor terkait dengan mesin. Dan semuanya sebenarnya bisa diakomodir dengan IoT yang ICTEL sekarang miliki. Oke, lanjut. Oke, nah sebelah kiri sebenarnya kita lihat apapun sensornya bisa ya. Jadi mulai dari ada meter air, ada mungkin pending mesin, ada mungkin untuk gas, secara pemakaian gas Bapak Ibu, mungkin secara ada juga sensor yang lain. Nah, semua sensor kita akan bisa bantu ke dalam kami punya gateway, dan kita bisa membantu Bapak Ibu semua para pelaku perusahaan, biasa perusahaan untuk bagaimana menciptakan industri 4.0 di masing-masing perusahaan. Nah, tapi memang kebutuhan beda-beda. Dan ini yang kami coba menawarkan juga smart atau premium kami punya service sebenarnya bisa juga membantu Bapak Ibu semua. Jadi mungkin ini belum dikenal karena selama ini ICTEL terkenalnya hanya ini Pak Rudi, fiber optik. Jadi kalau ngomong ICTEL belum deh kayak gitu. Padahal ternyata kita udah menambah ke IoT. Nah ini mungkin suatu servis tambahan lah Pak buat para tenan yang telah berlangganan ICTEL. Kita bisa bantu untuk diskusikan lebih lanjut terkait bagaimana merubah pola kerja atau bagaimana merubah suatu perusahaan mengarah ke industri 4.0. Oke, lanjut.
Oke, inilah contoh penggunaan app-nya. Jadi nanti Bapak Ibu semua mungkin nggak lama lagi di Jababeka sudah mengarah smart water meter. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mungkin pemakaian air bersihnya masih catat manual. Semoga dalam beberapa waktu ke depan semua sudah pakai IoT. Jadi nanti Bapak Ibu semua bisa mengakses sebenarnya pemakaian jam ini berapa atau pemakaian hari kemarin berapa, sehingga evaluasi tenan Pak Rudi atau Catherine. Jadi mereka evaluasi tiap hari, misalkan pemakaian air saya kemarin berapa, kita segera ketahui. Atau tahun kemarin atau bulan kemarin ternyata pemakaian air berapa, itu juga bisa dievaluasi. Nah, ini sebenarnya sangat bermanfaat buat industri dalam hal mengevaluasi terhadap cost, ya enggak? Mungkin ada satu perusahaan yang pemakaian airnya menjadi bagian dari COGS, ini sangat penting. Karena hitungannya bukan lagi hitungan bulanan, tapi harian. Jadi hari ini berapa pemakaian air, berapa yang menjadi produk, itu sangat penting. Nah ini sebenarnya kami bantu bagaimana menciptakan suatu database atau suatu aplikasi yang sebenarnya bisa sangat bermanfaat bagi industri. Dengan cost yang bisa di-reduce, otomatis harganya juga bisa bersaing dengan harga luar. Sehingga otomatis secara keuntungan pun juga akan tercapai. Nah ini sebenarnya yang kami tawarkan juga, smart infrastruktur yang dari Asitel yang bisa juga dimanfaatkan oleh para tenan di Jababeka. Oke, lanjut. Oke, ini adalah kami, mungkin kalau Bapak Ibu lebih lanjut pengen diskusi, pengen mungkin kita ngopi-ngopi bareng gitu Pak Rudi, Bu Catherine, boleh? Iya. Sambil nyantai, ini adalah admin Asitel, kami persilakan untuk menghubungi. Gitu Bu Catherine, Pak Rudi, sekilas dari Asitel. Ya, terima kasih Pak Ayub. Sekali. Jadi itu Catherine kemarin itu kan Pak Ayub, kita ada webinar dengan Schneider, langsung industrial tour ya di pabrik mereka di Batam. Nah, saya pun kaget juga nih, ternyata Asitel sudah mempunyai program-program seperti ini loh Pak Ayub. Jadi memang hari ini kita dapat pencerahan baru nih dari Pak Ayub timnya. Ternyata tim Jababeka itu Asitel sudah siap untuk IoT-nya ini semuanya mensupport industri 4.0 gitu Pak Ayub. Nanti mungkin ini kita kan ini Pak Ayub, nanti kan kita akan upload di YouTube Jababeka Industrial Estate Pak. Kita akan blast supaya semua tenan tahu nih bahwa Asitel programnya udah seperti ini. Satu lagi mungkin tadi Pak Ayub kan infrastrukturnya. Nah di dalam infrastrukturnya kita juga sebenarnya sudah menyiapkan juga untuk para tenan Pak. Jadi kita juga ada solusi-solusi buat buat aplikasi-aplikasi di perusahaan ya Pak Ayub ya. Betul. Kita juga ada aplikasi yang kita bisa tawarkan ke tenan apabila mereka membutuhkan. Jadi untuk aplikasi payroll, untuk aplikasi HR juga ya Pak. Dari absensi, dari apa kita juga udah siapkan. Bahkan untuk proses produksi juga kita sudah siapkan, ada aplikasi-aplikasinya Pak Rudi. Jadi kita udah ready, jadi tinggal memilih saja. Silahkan datang ke kita akan bantu gitu Pak Rudi. Makanya ini penting sekali Pak Ayub sama Bu Vega, momen ini nih. Jadi ini sebenarnya kita bisa bikin berseri. Iya betul. Iya benar. Betul. Iya. Iya. Ya, oke. Setuju Pak, setuju Bu, sorry Pak. Oke, mungkin dari Bu Vega ada yang mau sharing gitu. Iya, Bu Vega, dengan segala kesiapan yang ada gitu ya, dengan persiapan yang sangat matang sekali, benar sekali customer satisfaction itu benar yang paling pertama. Iya. Yes. Dengan semua kesiapan seperti ini, bagaimana customer tidak tertarik untuk bergabung gitu ya, investor-investor untuk bergabung. Didukung juga dengan IoT dari Asitel yang sangat luar biasa, detail yang sangat luar biasa, semua hal kecil diperhatikan gitu. Jadi kalau saya boleh sharing Pak Ayub sama Bu Vega, ini kan sekarang ya dengan adanya pandemic ini dan digitalization yang cepat, ada cross border market Pak Ayub sama Bu Vega. Jadi dari Jawa Tengah, Jawa Timur, industri seperti startup itu banyak yang pindah ke Jawa Barat. Kenapa? Karena infrastrukturnya Jawa Barat ini terutama Jababeka itu paling lengkap. Nah, industri padat karya itu pindah ke Jawa Tengah. Jadi secara natural sudah ada seleksi alam untuk industri ini.
gitu loh. Jadi dengan ada pandemik ini, digitalization segala macam itu, cross border itu terjadi, Pak Ayub sama Bu Vega. Nah, JBK dari mulai setahun lalu sebenarnya kita semua bersama-sama sudah mempersiapkan untuk mengcapture market ini. Nah, saya senang sekali ya, tim Pak Ayub ini luar biasa sekali loh. Ini saya setuju sekali, saya mau share nih ininya programnya Pak Ayub. Mungkin kami juga pengen menyampaikan bahwa Ashitel itu tidak hanya fiber optik, Pak. Orang kan kesan mungkin, oh Ashitel itu hanya narik fiber optik gitu kan. Iya. Itu sebenarnya hanya infra dasar, Pak. Hanya infra dasar yang memang dibutuhkan oleh semua tenan. Sebenarnya turunannya atau kelanjutannya sangat-sangat besar. Nah, ini sebenarnya sangat bagus bagi para tenan, Bapak Ibu semua. Ayo sama-sama kalau kita pengen menjadikan Jababeka ini sebagai smart city, Pak Rudi. Kan smart city itu tidak kawasannya, Pak Rudi ya. Tapi industri pun juga harus smart itu, Pak Rudi. Tapi kalau kita hanya kawasannya smart city, ternyata industrinya masih, maaf ya Pak, mungkin masih ketinggalan zaman, kan juga nggak mungkin ya Pak Rudi ya. Ini kita bantu nih, tenan-tenan, mana yang mau ngarah ke smart city-nya, ayo. Sehingga smart city itu tidak hanya programnya JBBK keseluruhan, tetapi para tenan pun yang lagi kecil juga bisa kita bantu untuk smart city. Gitu Pak Rudi, Bu Catherine. Ya, setuju. Dari Bu Vega mungkin ada yang mau di-share kembali, Bu? Kalau sebetulnya tadi ada beberapa yang harus ditayangkan, tapi secara tadi sudah disampaikan juga sama Pak Ayub ya Pak. Jadi Pak Rudi, bahwa kita di One Stop Service ini betul-betul ingin memberikan services kepada para investor, pada tenan, pengusaha gitu ya, yang terbaik. Kita itu betul-betul ingin menservis by empathy, Bu Catherine. Jadi kita memberikan empathy. Jadi hasil dari empathy itu diterjemahkan dengan servis-servis yang tadi juga Pak Ayub sudah sampaikan gitu. Mungkin Pak Ayub secara infrastrukturnya, kalau di tempat di saya itu dokumen dan legal dokumennya gitu. Jadi kita memang saling melengkapi gitu. Nah, untuk di customer service sendiri di tempat kami itu berusaha untuk bagaimana bisa memberikan layanan-layanan yang memang betul-betul inline sama kebutuhan dengan industri gitu, Bu, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sungkan untuk menghubungi kita boleh melalui JIVAS, datang ke JIVAS langsung untuk dokumen-dokumen dan yang lainnya yang kita bisa bantu, atau melalui G-Smart. Tadi di G-Smart juga ada. Jadi layanan-layanan itu bisa kita lebih cepat untuk membantu adanya dua komunikasi antara tenan dan investor dengan kami sebagai pengelola. Begitu mungkin Pak Rudi. Ini timnya Bu Vega ini ya, Catherine, luar biasa sekali ya. Jadi timnya Bu Vega ini sudah berkontribusi besar dalam gerakan fighting COVID-19. Jadi timnya Bu Vega ini banyak berkolaborasi dengan tenan JBK, memberikan bantuan dan juga support ke masyarakat sekitar. Jadi kita tuh tim Bu Vega ini berkoordinasi. Ini sekalian ya Bu Vega ya. jadi tim Bu Vega tim Bu Vega ini sangat solid berkoordinasi dengan unsur-unsur pemerintahan di Bekasi ini. Jadi kita memang sangat peduli lah JBK di bawah leadnya Bu Vega ini, timnya. Kita banyak berkoordinasi, mensupport. Jadi kita JBK ini bukan hanya melulu bicara bisnis saja, tapi kita sudah juga masuk ke dalam satu era yang seperti Bu Vega sampaikan, empati. Kita berempati bukan hanya ke tenan doang, tapi ke sekeliling kita semua. Nah, mungkin Bu Vega bisa sampaikan nih detailnya sekalian. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu pengusaha di kawasan industri Jababeka, baik yang ada di Jababeka maupun di luar Jababeka. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi Bapak Ibu di fighting COVID yang luar biasa sekali. Kita tidak pernah sama-sama inisiasinya itu bergerak dengan sangat cepat ya Pak Rudi ya. Jadi bukan inisiasi itu dari A, B, C, tapi betul-betul bergerak secara gotong royong. Terima kasih kita Bapak Ibu atas dukungannya dari mulai bulan awal Maret, April 2020 hingga sekarang ini masih betul-betul konsisten
konsisten ya, saling membantu membangun gotong royong. Jadi tanpa komando pun ini betul-betul sudah empatinya berjalan, Pak Rudi. Ya, Betul-betul saya setuju. mengapresiasi. Padahal kalau kita ngomongin bisnis ya, bisnis kita juga lagi hampir semuanya juga stagnan ya. Tapi tidak mengurangi rasa apa ya, rasa empati Bapak Ibu pengusaha-pengusaha dan betul-betul di Jababeka ini sendiri untuk bergerak cepat gitu. Kalau boleh saya sedikit share Pak Rudi bahwa pengumpulan dana yang melalui Fighting COVID itu sudah melebihi dari 10 miliar ya Pak ya, dan kita sudah sampaikan tahap pertama melalui kabupaten, kita juga sudah rilis bersama, dan yang sekarang ini karena to be continue masih panjang perjalanannya gitu, dan ditambah lagi ada beberapa beberapa lagi peristiwa banjir di beberapa daerah Pak Rudi ya, kita tetap menggalang dana itu. Dan kemarin kita juga sudah mulai bertahap memberikan bantuan-bantuan, ke depan juga akan tetap kita bergulir Pak Rudi, dan kami juga mengapresiasi kepada founder kita, kepada BOD kita juga yang duluan memberikan contoh duluan ya Pak Rudi ya, sehingga kita juga sebagai karyawan followernya kita juga sama-sama gitu. Dan kita juga ada ini Pak Rudi, ada ada satu kegiatan yang biasa kita galang nih untuk masyarakat, yaitu melalui treasure market. Treasure market ini treasure market ini barang-barang bekas yang kita bisa mungkin di rumah Pak Rudi atau saya atau Pak Ayu, Bu Catherine tidak terpakai lagi, itu bisa kita donasikan untuk masyarakat yang membutuhkan gitu. Itu Pak Rudi. Ya, jadi Bu Vega ini saya bilang luar biasa ya. Jadi kita juga ada grup lagi, namanya grupnya ABG. ABG-nya itu Akademisi Businessman Government. Tapi secara kontinu grup ini menggalang kegiatan seperti yang disampaikan Bu Vega. Jadi dari bisnis ini kan banyak barang-barang yang quote unquote sebetulnya bukan bekas. Cuman mereka mungkin kan dulu belinya masih ukuran S, sekarang jadi L. Jadi, ya, betul. Nah ini kan masih bagus gitu kan. Nah ini dikumpulkan, kita buat seperti donasi ya Bu Vega ya. Kita kumpulkan untuk memberikan donasi kepada yang butuh gitu Pak. Gitu. Ya. Jadi barang-barangnya memang bukan barang yang jelek sekali, tidak. Seperti Pak Rudi tadi sampaikan, barangnya mungkin waktu beli ukurannya masih muat, sekarang ini atau koleksi tidak hanya membantu orang-orang juga, tapi juga membantu world Pak, karena dengan menggunakan barang-barang yang masih bisa digunakan gitu, mengurangi pembelian barang-barang yang tidak penting gitu. Jadi ntar eventnya, Bu Vega, saya sekalian promosi Bu Vega. Jadi nanti kan acara ini nanti digelar setelah Chinese New Year, dalam rangka judulnya itu Cap Gome. Nah nanti acaranya itu ada di Hollywood Junction. Nah, nanti Bapak Ibu yang mau join bisa silakan hubungi Bu Vega. Lakukan pas saat setelah Cap Gome. Kenapa di Cap Gome sebetulnya? Karena momentum saja kebetulan gitu. Tapi yang pentingnya adalah bazar amal ya Pak. Bazar amal, nanti hasil dari donasi itu kita bisa sumbangkan ke beberapa lokasi yang memang saat ini sudah kita poin-poin untuk yang kita bantu gitu. Itu Pak. Kemarin juga kita sampai ke Merapi ya Pak Rudi ya, kita juga bisa berikan sumbangan sampai ke Merapi itu beberapa baru minggu lalu gitu. Ya gitu Catherine, jadi Jababeka ini ya sudah bergerak itu sudah, saya bilang lagi cross border juga, bukan bisnis saja tapi sudah sosial, karena kita merasa ini kan sudah besar sekali kita kawasannya ya. Kita tidak bicara bisnis saja, tapi bicara empati lagi. Jadi ini namanya kan simbiosis mutualisme. Gitu, Catherine. Ya, karena apa yang dimulai dari hati dengan niat yang baik itu akan membantu semuanya juga, begitu Pak. Ya. Mungkin ada yang mau sampaikan lagi nih dari Pak Ayub sama Bu Vega, karena kebetulan waktunya juga sudah. Ya, silakan Bapak Ayub, Pak Bu Vega.
sampaikan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu, donatur, baik secara materi dan immateri di Fighting COVID, dan juga buat Bapak Ibu, baik yang sudah menjadi tenan atau mau calon klien kita, calon tenannya Pak Rudi, calon tenan kita, silahkan menghubungi tim saya atau saya. Ada nanti mungkin ada nomornya, bisa di-share di akhir acara ini untuk konsultasi bagaimana terkait perizinan, terkait layanan, itu silahkan Pak Rudi. Kita akan support, betul-betul akan support, akan bantu. Jadi Bapak Ibu silahkan datang, konsultasikan kepada kami akan bereskan selanjutnya. Gitu. Oke, silakan Pak Ayub mungkin. Oke, baik, sedikit dari saya buat Bapak Ibu semua. Pertama-tama mungkin terima kasih dulu nih bagi para tenan Pak yang sudah menggunakan jasa dari Axitel. Mungkin yang belum, mungkin hanya tunggu waktu ya Pak, karena memang kami juga butuh waktu untuk development. Tapi mungkin hari ini sangat senang untuk bisa share Bapak Ibu semua bahwa kami sebenarnya tidak hanya terkait fiber optik, mungkin tidak juga hanya terkait dengan internet, tapi kami bisa mencoba membantu Bapak Ibu semua men-set up suatu industri menjadi ke arah industri 4.0. Nah ini sebenarnya kami ingin membuat industri itu nyaman, padanan nyaman. Jadi mungkin kalau di luar sana banyak yang berkembang teknologi IoT dan lain-lain, mungkin kan kok ngerasa apa memang benar atau enggak. Nah sebenarnya kami sebagai pengelola kawasan muncul sebagai suatu solusi yang bisa ada diskusi. Jadi jangan mikir biaya dulu ya. Bisa itu sama mungkin kita diskusi dulu apa Bapak Ibu kebutuhannya, kami akan memberikan yang terbaik. Kami bisa support secara Axitel kebutuhan Bapak Ibu semua. Mungkin tinggal kita lihat apa kebutuhan Bapak Ibu semua, sehingga tadi terbatas cara. Jadi tidak hanya kita beli. Tadi prinsip kita digital transformation harusnya reduce cost. Ya. Sampai kita belanja tetapi malah kesannya nggak bermanfaat. Itu Pak Rudi dan saya terima kasih. Kalau dari saya ya, kita mengutip kata-kata Pak Darmono nih, think big, start small, move fast. Jadi relevan sama yang Pak Ayub sampaikan. Oke, jadi itu yang Edwin. Dengan empati yang sangat luar biasa, willingness juga dengan teknologi yang sudah dipersiapkan, preparation yang sangat dan plan-plan yang sudah disiapkan itu sangat luar biasa untuk membantu para investor dan juga tenan-tenan yang ingin ikut berjuang bersama untuk membangun industri yang lebih maju lagi, industri 4.0 seperti itu. Baiklah, terima kasih kepada Bu Vega, Pak Ayub telah hadir di acara kami, Jababeka Coffee Corner.